Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Alladzi ja'ala Ramadan syahrul syiyam syahrul mubarak. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih memberi kita sehat, Allah masih memberi kita kesempatan untuk hidup, memperbaiki amal kita untuk bekal akhirat kita. Hari ini adalah 13 Sya'ban, ya. Tidak lama lagi, separuh bulan lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke bulan Ramadan berikut ini. Nah, kita nggak tahu apakah bulan Ramadan ini bulan Ramadan terakhir untuk kehidupan kita, jadi kita harus usahakan maksimal untuk berbuat ngisi koper kita untuk akhirat kelak. Makanya pada pagi hari ini tausiah kita bersama Ustadz Maulana Faisal adalah mengenai tarhib Ramadan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilakan. Di-unmute dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam dan sehat afiat. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, baginda mulia, kerinduan kita, pensyafaat kita di akhirat nanti, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan juga kita semoga umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah, bulan suci Ramadan diambang kedatangannya yang kurang lebih daripada waktu-waktu ini tinggal 16 hari atau 17 hari lagi. Tetapi sebelum masuk ke sana ada satu momen, insya Allah besok tanggal 14 malam nisfu Sya'ban adalah merupakan salah satu malam-malam terbaik dari setahun penuh. Malam nisfu Sya'ban sudah dipahami sebagai malam mulia,
sejak zaman salafus saleh. Bahkan ada seorang ahli hadis dari kelompok Salafi namanya adalah Syekh Albani. Beliau meriset hadis ini, ya. Beliau meriset hadis nisfu Sya'ban, maka beliau tidak mendapati celah untuk mendoibkan hadis itu. Ya, kita buka aja kitab perdana, kitab-kitab Syekh Albani tentang nisfu Sya'ban, bahwa dalam puluhan kitab beliau tidak ada satupun yang beliau dapatkan tentang hadis nisfu Sya'ban adalah hadis yang lemah atau bermasalah. Ini contohnya, Nabi bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah akan memperhatikan para hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfir li jami'i khalqih, maka Allah mengampuni dosa seluruh hamba-hambanya. Illa li musyrik, kecuali orang musyrik, au musyahin, ataupun orang yang bermusuhan, mendendam. Tahqiqul Albani, kata Syekh Albani, hasan, ataupun hadis kedua dalam kitab yang lain. Nabi bersabda, fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, yaghfirullahu li ahlil ardi, Allah mengampuni dosa penduduk bumi, illa li musyrik au musyahin, kecuali bagi orang musyrik atau orang pendendam. Kata Syekh Albani, Tahqiqul Albani sahih. Dan lain-lain kitab yang jumlahnya puluhan, tidak ada satupun hadis tentang nisfu Sya'ban yang beliau lemahkan. Artinya, ya, nanti malam, besok malam maksud saya, silahkan Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan amal soleh dan berdoa. Ya, dan boleh juga untuk Anda lakukan, yaitu baca Yasin 3 kali. Ya, yang pertama diniatkan untuk keberkahan rezeki. Yang kedua diniatkan untuk anak-anak, anak keluarga menjadi ya soleh-soleha dan dijauhkan musibah. Yang ketiga boleh juga diniatkan untuk istiqomah dan husnul khotimah. Baik. Atau baca yang lainnya juga boleh. Ya, kalau tidak membaca Yasin, boleh baca surat Al-Waqi'ah, boleh baca surat Ar-Rahman, boleh baca surat Al-Baqarah. Kalau saya lebih suka besok malam khatam 30 juz. Ini lebih afdhal. Ya. Baik. Maksudnya satu malam 30 juz, Ustaz. Iya Pak Haji, itu lebih afdhal. Masya Allah.
Jadi dibaca dari besok hari, pagi hari. Oh, ya. Dari subuh, nanti selesainya pas malam nisfu Sya'ban, terus berdoa. Oh. Ya, ini lebih afdol. Ya, baca khatam Quran 30 juz, kemudian doa. Ini afdol. Baik, para jamaah, sebelum kita masuk Ramadan, ya ada larangan puasa sunnah bila sudah masuk nisfu Sya'ban. Oh, Hadis ini ada dalam Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Tapi saya bawakan yang angkanya paling besar saja. Riwayat Imam Tirmidzi 743. Coba kita beralih ke kitabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa idza baqiya nisfun min Sya'ban. Hadis 743, derajatnya hasan sahih. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi bersabda, idza baqiya nisfun min Sya'ban, apabila bulan Sya'ban tersisa setengahnya. Apabila sudah masuk nisfu Sya'ban, fala tasumu, maka jangan kalian berpuasa sunnah. Jadi Bapak Ibu yang tidak istiqomah puasa Senin Kemis, setelah nisfu Sya'ban jangan puasa sunnah. Saya kasih contoh, si A. Bapak puasa apa besok hari Kamis? Hari Kamis itu udah tanggal 17 Sya'ban, 16 Sya'ban. Ya. Si A menjawab, saya puasa sunnah Kamis, Ustaz. Anda istiqomah tidak? Anda biasa tidak? Alhamdulillah, saya biasa. Ya, biasa puasa. Udah bertahun-tahun tidak pernah tinggalkan Senin Kemis. Maka ini diperbolehkan oleh Nabi. Lanjut puasanya. Yang kedua, si B. Bapak puasa apa? Sunnah Kamis, Ustaz. Loh, ini udah tanggal 16 Sya'ban loh. Bapak istiqomah tidak? Tidak, Ustaz. Tidak biasa. Kalau tidak biasa, maka dilarang oleh Nabi. Anda batalkan saja. Yang ketiga, si C. Padahal contohnya sih sudah cukup aja itu nomor 1 dan nomor 2. Ya. Tapi dalam ilmu fikih maka menghendaki jawaban-jawaban selain nomor 1 dan nomor 2. Itulah pentingnya ilmu fikih selain ilmu hadis. Sebab kalau ilmu hadis saja seseorang menguasai tanpa fikih, maka dia akan kaku berada di tengah masyarakat. Tapi kalau orang mengetahui ilmu fikih saja tanpa hadis, maka dia akan lemah berdiri dan hujahnya di tengah masyarakat. Makanya ilmu hadis dan ilmu fikih harus saling sinkron, ya, berbarengan. Baik, sekarang si C. Si C, Bapak puasa apa hari Kamis? Ustadz, saya puasa kodok. Oh, nah ini berarti menghendaki ilmu fikih yang menjawab. Karena hadisnya sudah nggak ada. Baik. Karena Anda sekarang puasanya kodok, nah kalau kodok ini hukumnya wajib. Ya, dia bebas roaming lah. Kapan saja boleh. Bebas roaming, Anda silakan lanjut puasa. Baik. Ya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, kemudian ada lagi tuh nomor 4-nya.
Ya, si D, Bapak puasa apa? Saya puasa nazar, Ustadz. Kemarin anak saya mau ujian, saya bernazar kalau anak saya lulus, saya mau puasa 1 hari. Ternyata anak saya lulus, Ustadz, alhamdulillah. Nah, ini karena puasanya wajib, nazar, Anda jangan batalkan, lanjut. Ada lagi nomor 5 tuh, si E. Anda puasa apa sekarang? Saya puasa kafaroh, Ustadz. Oh, saya bersumpah. Kemarin saya bersumpah tidak akan datang ke Jakarta dari Bekasi. Saya demi Allah tidak akan menginjak kota Jakarta. Kemarin ada sesuatu yang sangat penting. Akhirnya saya tetap datang ke Jakarta. Maka saya harus bayar sumpah saya itu 3 hari puasa. Maka ini karena hukumnya wajib, ini lanjut. Jangan dibatalkan. Baik. Demikian juga nomor 6. Banyak banget contohnya. Ya, itulah ilmu fikih. Ya. Nomor 6 CF. Bapak puasa apa sekarang? Kan udah nisfu Sya'ban. Beliau katakan, saya Ustadz ini lagi puasa kodok almarhum. Kodok untuk almarhum. Bapak saya meninggal punya hutang puasa. Oh, baik. Kodok puasa untuk almarhum ini hukumnya wajib. Kalau sudah dijalankan wajib. Jangan dibatalkan. Lanjut saja. Baik. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ya, ini terkait dengan nomor 6, ya, karena hutang ibadah kepada Allah, ya, hutang ibadah kepada Allah ini wajib untuk dibayar. Ya, ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari, nomornya 1852. Ya, ada seorang anak muda datang kepada Rasul, ya Rasul, ibu saya meninggal dunia. Dan ia punya hutang puasa 1 bulan. Nih, hadisnya. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia. Wa 'alaiha shaum syahrin, dan punya hutang puasa 1 bulan. Pertanyaannya, apa akhdihi anha, boleh tidak saya mengkodok puasanya? Qal, maka Nabi bersabda, na'am, iya silakan. Kenapa? Kata Nabi, fadainullah, karena hutang kepada Allah. Ahakku, lebih berhak, ayuqdha, untuk dikodok. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijriah. Ya. Mulai tahun kedua Hijriah berarti 13 tahun di Mekah sama sekali tidak ada puasa. Sama sekali belum ada. Dan sejak tahun kedua itu turunlah ayat-ayat puasa. Ya, dari 30 juz, dari 114 surat, dari 6.600 ayat, dari 1.007.000 huruf, ya, ayat-ayat 5 itu. Ayat-ayat puasa cuma. Dan hanya di surat Al-Baqarah
Bapak Ibu ada yang dapat ayatnya tentang puasa Ramadan di surat selain Al-Baqarah, berarti ayat baru turun gitu. Ayat baru turun. Baik. Nah, kita cermati coba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa ala الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ini ayat-ayat Al-Baqarah ya yang Allah turunkan dalam Al-Quran hanya 5 ayat saja, yaitu dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Baik, kita cermati ayat pertama dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Yang dipanggil orang-orang beriman. Yang tidak beriman kepada Allah enggak dipanggil. Ya, yang enggak beriman kepada Allah di luar daripada hukum menjalankan puasa. Orang-orang non-muslim itu udah enggak wajib puasa dia. Baik. Kita cermati dari penggalan pertama dulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah orang beriman. Yang diminta oleh Allah puasa orang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Supaya kalian menjadi orang bertakwa. Baik, kita cermati penggalan kalimat pertamanya ini. Para jamaah, yang dipanggil orang beriman. Wahai orang beriman. Diminta oleh Allah untuk bla 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 supaya bertakwa. Kenapa demikian? Karena tidak semua orang beriman, bertakwa itu. Ya, tidak semua orang beriman bertakwa. Makanya dipanggil, bertakwalah kamu. Hadirin, nisbatnya begini. Setiap orang beriman belum tentu bertakwa. Setiap orang bertakwa pasti orang beriman. Jadi tujuan puasa kita, ya, tujuan puasa kita, hikmah kita dipanggil untuk berpuasa itu, ya, diminta puasa oleh Allah. Hikmah diminta puasa oleh Allah, yaitu untuk merawat keimanan. Ya, merawat keimanan, nanti treatment keimanannya itu, ya, jadi treatment keimanannya itu the high
resultnya apa? Hasil tertingginya itu adalah takwa gitu. Ini kalau orang sudah bertakwa, ya, bila seseorang sudah bertakwa, senyumnya aja bisa menyadarkan orang fasik gitu. Bila orang sudah bertakwa, ya, satu kata-katanya penuh barokah dan hikmah gitu. Bila orang sudah bertakwa, mustahil akan menyakiti orang lain. Bila orang sudah bertakwa, pasti agama 100% ada dalam dirinya. Dan lain-lain. Makanya para jamaah hadirin, jadi ya, hikmah diminta puasa oleh Allah untuk merawat keimanan itu supaya jadi bertakwa. Ini penting banget nih bulan suci Ramadan, sangat penting. Karena treatmentnya itu treatment keimanan. Gitu. Gak mungkin seseorang bisa mendapat ridho Allah tanpa bertakwa. Sebab iman itu kata-kata simple, very very simple gitu ya. Iman itu kata-kata simple banget, pakai banget deh. Contohnya non-muslim. Ya, dalam keadaan non-muslimnya itu udah 50 tahun. Dia cuma ngucapin syahadat 1 menit, selesai. Selesai sudah kekafirannya. Syahadat tuh, baca 1 menit aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Selesai itu 50 tahun dalam 1 menit. Simple. Iman itu kata-kata simple banget. Tapi menuju bertakwa. Nah, tapi menuju takwa, Allahu Akbar. Ya, harus jungkir balik, mempertahankan. Ibaratnya gitu, harus jungkir balik, merawatnya. Gak mungkin orang mau mendapat nilai takwa cuma leha-leha saja. Orang mau mendapatkan nilai takwa cuma duduk-duduk saja. Mustahil. Dia harus ada treatmentnya itu. Riyadhah lagi. Tirakatan lagi. Banyak husnuzon lagi. Ya, setiap kata yang mau keluar dari lisannya ditimbang-timbang lagi. Matanya dia jaga. Pandangannya dia jaga. Pendengarannya dia jaga. Tangannya dia jaga. Kakinya dia jaga. Ya, menuju takwa harus jungkir balik. Merawatnya. Sebab jadi permasalahan Ramadan itu yang diminta oleh Allah ya supaya kita memberikan memberikan tarkizun nazar, yaitu perhatian yang secara mengerucutnya itu, tarkizun nazarnya itu perhatian yang tertujunya itu adalah masalah keimanan. Kenapa? Karena iman itu satu, naik turun. 2, naudzubillah, yang 2, keluar masuk
Iman naik turun. Contohnya hadisnya Sahih Bukhari. Perkataan Imam Bukhari maksudnya. Kita buka saja. Para jamaah. Ya. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah berkata, wa huwa qaulun wa fi'lun. Iman itu adalah ucapan wa fi'lun dan perbuatan. Wa yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Iman bertambah dan berkurang ini. Ya. Kemudian iman bertambah berkurangnya juga contohnya dalam surat Al-Anfal surat ke-8 ayat kedua. Coba kita lihat ayatnya ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, Allahu akbar, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, zadathum imana, bertambah imannya, tambah rindunya kepada Allah, tambah rindunya kepada Rasulullah, tambah rindunya kepada alam akhirat, makin sedikit cinta dunianya, makin tidak berharap dengan kehidupan dunianya, makin bisa melihat dunia begitu hinanya, tidak melebihi daripada satu sayap nyamuk, tidak melebihi daripada satu onggok bangkai kambing. Dunia yang orang menganggap dengan kemewahannya. Ketika imannya bertambah, dia melihat hanya setetes air. Sementara kekayaan akhirat masih lautan luas. Hadirin, itu yang saya ucapkan itu dalam Sahih hadis Muslim. Ya. Orang yang sudah bertambah imannya. Ya, bukan main itu. Seperti setiap dia melihat perkara, dia keluar dari rumahnya saja itu. Dia melihat daun pohon, melihat pagar rumah, dia melihat sendal, dia melihat apa, yang teringat cuma Allah, Allah, Allah. Ya. Dia melihat orang, maksudnya terlihat pandangannya, dia mau pergi nih ke pasar, ke rumah, ke toko, ke kantor. Dia berinteraksi dengan manusia yang dia ingat Allah, Allah. Ini hamba Allah, ini hamba Allah. Didoakanlah dalam hatinya. Karena imannya naik ini. Setiap melihat orang, baik sengaja atau tidak, didoakan. Ya Allah, jadikan orang ini menjadi orang yang soleh. Ya Allah, jadikan hamba-Mu yang satu ini menjadi hamba yang soleha. Itulah sifat orang bertakwa itu. Setiap dia melihat orang lain, selalu dia berikan kebaikan dengan doa-doa. Tentu yang saya ucapkan ini sangat tingkat tinggi ya Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu belum memahami, ya dipahami aja sepaham-pahamnya. Jadi orang bertakwa itu kalau dia keluar rumah, sampai melihat orang mesti dia berikan kebaikan. Berikan apa Ustadz? Bukan materi. Ya, materi mah kita nggak punya. Tapi setiap dia melihat orang, dia selalu sangka baik kepada orang ini. Sekalipun dia tidak menutup aurat, dia doakan. Ya Allah, kasih hidayah sama dia. Ya Allah, itu anak kecil sedang berjalan. Jadikan dia menjadi anak muda yang soleh. Ya Allah, itu ada orang tua, ya Allah. Berikan perlindungan-Mu, rahmat-Mu kepadanya. Anda tidak kenal mereka. Itulah orang bertakwa. Ya, sampai dia memandang orang lain penuh dengan husnuzon dan selalu mendoakan mereka. Hadirin, dan orang bertakwa itu memandang dunia, udah nggak ada nafsu lagi itu dengan dunia.
Ya, dunia dengan segala kemewahannya. Hanya setetes air dibanding dengan akhirat. Ini perumpamaan dari Nabi semua nih yang saya tulis. Tinggal tampilin hadisnya aja. Dunia dengan segala kemewahannya hanya seperti sayap nyamuk. Padahal nyamuk punya 2 sayap. Coba kita beralih ke hadisnya. Semoga cepat ketemu. Karena saya berceramah ini tidak membuat resume-nya, tapi dari seingat saya aja. Baik, kita lihat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabatnya Mustaurid bin Shaddad. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya kurang lebih nomor 7.000 atau 6.000 begitu. Ya, 7.000. Ya. 7.376. Baginda bersabda. Allahu Akbar, ini hadis. Hadis yang bisa dipahami hanya untuk orang-orang bertakwa ini. Ya. Kata baginda, sampai Nabi bersumpah, bayangin Bapak Ibu. Wallahi demi Allah, mad dunya fil akhirati, perbandingan dunia dengan kehidupan akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi. Perumpamanya seperti seseorang dia celupkan jari telunjuknya fil yami, di lautan luas. Falyanzur bima yarji'. Maka lihatlah satu tetes air yang berada di ujung jarinya. Ya. Kata Nabi, perumpamaan dunia dengan akhirat seperti kamu celupkan jari telunjukmu ke lautan. Kamu angkat satu tetes air yang tersisa di telunjuk kita. Itulah dunia dan kemewahannya. Sementara kemewahan, keagungan kehidupan akhirat masih selautan luas. Silakan Bapak Ibu bayangkan. Apa yang kita harapkan dalam dunia ini. Manusia berebut, bahkan bisa mencelakai, melukai, bahkan bisa mengambil, mencabut nyawa orang lain. Gara-gara setetes air ini. Untuk setetes air ini manusia mencabik-cabik harkat martabat dirinya. Manusia merusak daripada kehidupan orang lain. Hanya untuk setetes air. Dan dari setetes air inilah segala gedung bertingkat, kemewahannya, emas berliannya, hartanya, kendaraannya, ininya, itunya. Belum lagi daripada kekayaan bumi yang belum tereksplor, belum terjamah, yang belum diolah oleh manusia yang begitu serakah ini, semuanya baru setetes air. Kehidupan akhirat Bapak Ibu, Masya Allah, masih selautan luas. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Kemudian, ini kalau imannya naik turun. Takwa ini dalam puasa Ramadan sangat penting untuk kita usahakan. Kalau naik turun, ya mohon maaf, naik turun maksudnya dia naik kadang turun. Tapi kalau nomor 2, kalau sudah keluar masuk, la haula wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pun ada dalam hadis Sahih Muslim. Bagaimana imannya bisa naik keluar masuk yang nomor 2 ini? Yang nomor 1 aja udah repot ini, Pak. Tujuan kita ini diciptakan bukan untuk bekerja, ngambil S1, S2, kelar ini, kelar itu.
mau punya aset sebanyak-banyaknya, bukan, nothing sama sekali. Ini imannya keluar masuk. Coba kita lihat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, baginda Nabi SAW bersabda, Ya Allah, na'udzubillah, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Jaga, ya Allah, iman-iman kami. Jaga iman anak cucu kami, ya Allah. Kata baginda, Badiru bil a'mali. Bersegeralah kalian dalam beramal soleh. Fitanan. Sebelum datang fitnah-fitnah kehidupan. Segera beramal soleh sebelum badan kita melemah. Segera beramal soleh sebelum keadaan berubah. Segera beramal soleh sebelum suasana menjadi perkara yang mengerikan. Bersegera beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah. Ya, fitnah kehidupan, fitnah daripada harta, fitnah daripada hawa nafsu, fitnah daripada kejahatan orang-orang. Kalau fitnah cobaan dari Allah seperti musibah yang terjadi. Sekarang umat Islam di Suriah dan di Turki yang kena gempa. Bagaimana mereka menjalankan Ramadan ini? Bagaimana bisa tahajud enak lagi? Bagaimana bisa taklim kayak begini? Makanya sebelum terjadi fitnah-fitnah itu, bismillah. Habiskan setiap detik kita hanya ingat kepada Allah. Hadirin, kaqita'il lail al-muslim. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti gelapnya malam. Ketika kita berada pada kegelapan malam, tidak bisa kita membedakan mana emas dari batu kolarnya, mana tongkat daripada ularnya, mana air jernih daripada air kotornya. Gak bisa itu kita bedakan. Terus kata Nabi, yusbihur rajul mu'mina, seseorang paginya beriman, wa yumsi kafira, sorenya udah kafir, au yumsi mu'mina, atau sorenya beriman, wa yusbihu kafira, paginya udah kafir, yabi'u dinahu, dia jual dunia, dia jual agamanya, bi'aradim minad dunia, dengan secuil daripada kenikmatan dunia. Yang ini sensitif banget Bapak Ibu. Ramadan ini perlu kita apresiasi. Bismillah. Makanya bulan Sya'ban. Kenapa disebut Sya'ban Bapak Ibu? Ini bulan prepare nih. Ya. Kenapa disebut bulan Sya'ban? Karena banyak dan bercabang-cabangnya amal soleh yang dikerjakan di bulan Sya'ban. Sya'ban itu dari Sya'ban artinya bercabang-cabang. Karena banyak dan bercabang-cabangnya amal soleh yang dikerjakan, prepare untuk Ramadan. Prepare tulisnya gimana ya? Adalah persiapan. Persiapan untuk Ramadan. Hadirin, kalau orang udah imannya keluar masuk, tadi udah dicontohkan sama Nabi itu. Ya, pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Kok bisa gitu? Ya bi'u dinahu. Dia menjual agamanya untuk secebis, secuil daripada kenikmatan dunia. Gara-gara menikah, dia pindah agama, dia tinggalkan Tuhan Allah, dia beralih kepada Tuhan Yesus, dia beralih kepada Tuhan Hyang Widi, dia beralih kepada Dewa Wisnu, Brata, dan macam-macam. Na'udzubillah, ya Allah. Gara-gara ya
gara-gara mencari pekerjaan, mencari ini itu, silakan kamu masuk ke sini, tapi nggak usah sholat, ya, nggak usah berjilbab, nggak usah macem-macem lah, udah cari duit aja. Ya Allah, apa yang mau dicari oleh manusia ini? Kalau dia sudah akut ini yang nomor duanya, keluar masuk, dan naudzubillah mati dalam keadaan begini, mati dalam 4 macam, tidak ada ampunan sama sekali. Satu, mati kafir. Ya Allah, naudzubillah. Dua, mati musyrik. Tiga, mati murtad. Naudzubillah, naudzubillah ya Allah. Jaga kami ya Allah. Empat, kalau iman sudah keluar masuk dan mati dalam keadaan begini, ampun ya Allah, naudzubillah ya Allah. Jangankan anaknya yang soleh mau menolong, jangankan orang tua yang soleh mau menolong, jangankan hartanya yang dimiliki bisa menolong, jangankan ustadznya, gurunya yang bisa menolong, jangankan tetangganya yang soleh bisa menolong, jangankan puasa, sholat, dan macam-macam bisa menolong. Habis sudah. Kalau dia mati dalam keadaan 4 kayak begini, orang terbaik dengan pertolongannya di akhirat diancam oleh Allah. Kamu tidak bisa menolong. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Pak Haji, ini sampai jam berapa? Halo? Sampai 6:30, Ustaz. Ya, biar kita diskusi yang tanya jawab. Oh, ya, tinggal 1 menit lagi. Ya. Ya Ya, sudah, boleh. 5 ini menit. yang penting dicatat aja nih ayatnya, nanti dibaca sendiri di rumah. Ya. Ya, waktunya sudah habis. Silakan Pak Haji kalau ada yang mau di. Baik, alhamdulillah pagi ini luar biasa ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz. Bapak Ibu sekalian, silahkan. Tadi katanya banyak yang masalah Ramadan, puasa yang mau didiskusikan dengan Ustadz. Silakan Bapak Ibu, raise hand biar saya bisa lihat. Silakan Pak Abdul Syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwasanya orang yang bertakwa itu 100% agama itu ada di dalam dirinya itu. Yang bertakwa. Nah, kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 2 itu disebutkan bahwa dalikal kitabul arba fi hudalil muttaqin. Jadi kitab ini, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa itu kan tadi sudah penuh dengan agama, tapi kok masih menjadi diperlukan petunjuk Al-Quran, gitu kan? Nah, sedangkan tadi disebutkan di dalam Al-Baqarah tadi syahrul ramadhana alladzi unsila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Artinya manusia di sini kan menurut yang saya mengerti itu bahwa manusia itu tidak dibedakan tuh apa manusia tidak beriman atau apa. Jadi itu pantaslah lah kalau manusia itu perlu petunjuk Al-Quran karena dia perlu membaca Al-Quran dan dia menjadi petunjuknya. Nah, kalau orang-orang yang sudah bertakwa seperti itu tuh maksudnya apa Pak Ustadz? Maksudnya itu karena orang bertakwa itu tadi disebutkan sudah 100% di dalam dirinya itu beragama penuh. Jadi dah
menjauhi larangan, melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah. Jadi itu udah murni manusia paripurna lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi maksudnya apa seperti ini? Terima kasih. Ya. Silakan. Ya. Jadi ini mudah saja dipahami, Bapak yang bertanya. Al-Baqarah ayat kedua yang Bapak bacakan dan Al-Baqarah 185 yang juga Bapak bacakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi kesananya hudal linnas. Jadi secara umum Al-Qur'an adalah petunjuk bagi seluruh manusia gitu ya, baik muslim atau kafir. Nah, yang ayat kedua Al-Baqarah tadi hudal lil muttaqin itu secara khusus. Justru kalau orang sudah bertakwa, dia makin erat memegang Al-Qur'an. Justru kalau orang sudah bertakwa, dia makin rindu kepada Al-Quran. Justru kalau orang bertakwa, baca Al-Qurannya di bulan Ramadan bisa 60 kali khatam seperti Imam Syafi'i. Justru kalau orang dia bertakwa seperti Nabi Muhammad, baca Qurannya saja tahajud 1 rakaat bisa 7 juz. Justru kalau orang sudah bertakwa seperti Sayyidina Utsman, sholat witir 1 rakaat khatam 30 juz. Justru orang bertakwa yang dia lebih hebat memegang Al-Quran. Nggak mungkin dong terlepas dari petunjuknya itu. Sebab dalam Al-Quran ini satu huruf, satu ayat yang orang ulama besar berkata, Imam Syafi'i berkata, ayat yang Bapak tadi baca saja itu, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Hanafi, kata para ulama semuanya. Ayat ini kami baca yang ke-1000 kali, kami masih mendapatkan hikmah-hikmahnya yang berbeda dari hikmah pertama yang kami dapat. Itu hebatnya tuh yang disebut dengan ilmu laduni. Orang makin bertakwa, dia makin disingkapkan oleh Allah akan cahaya ilmu Allah. Jadi mustahil kalau orang bertakwa dia tidak perlu petunjuk dari Al-Quran lagi. Justru sebaliknya. Dia makin bertakwa, makin bisa merasakan. Baru dia baca setengah ayat, air mata sudah bercucuran. Itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau kalau sholat baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu air mata sudah bercucuran. Alhamdulillah, kata putrinya, wahai Rasul, sudahlah engkau jangan perintahkan ayah saya untuk jadi imam. Beliau itu hatinya raqiq, hatinya lembut banget. Baru baca Ar-Rahmanir-Rahim, sudah nangis. Gitu. Jadi 185 Al-Baqarah yang Bapak bacakan itu secara umum untuk manusia. Justru malah kalau untuk hudal lil muttaqin, orang bertakwa, dia makin kuat memegang Al-Qur'annya. Ya, kita udah baca nih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semuanya kita memahami baru harfiah terjemahnya. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan bisa mendapat hikmah. 1000 kata, 1000 hikmah dari yang sudah didapati dari awal-awal pelajaran. Itu yang disebut dengan wa atainahu min ladunna ilma dalam surat Al-Kahfi. Allah katakan kami bisa memberikan ilmu laduni kepada kalian. Artinya ilmu laduni itu langsung yang Allah berikan dengan hikmah-hikmah yang lebih besar dari, yang lebih hebat, yang lebih gamblang lagi dari apa yang dia dapatkan pertama kali dia membaca dan mengkaji ayat-ayat itu. Begitu jawabannya, Pak. Ya, terima kasih Ustaz penyerahannya. Baik, terima kasih Ustaz. Ada dari chat ya, saya bacakan. Kita disuruh perbanyak zikir setiap waktu. Apakah zikir la ilaha illallah itu dibacanya la ilaha illallah malikul haqqul mubin? Apakah ada tuntunannya Ustaz untuk ini? Dan apa fadilahnya?
Ya, hadirin, kalau dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad nomornya 8.000 sekian, itu ya paling tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita ya untuk memperbanyak daripada bacaan la ilaha illallah, terlepas daripada al-haqqul mubinnya ini, ya terlepas daripada asmaul husnanya, ya silakan kalau mau dibaca itu, tapi paling tidak dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Atau kalau dia mau baca setiap hari 4 kali sebagaimana ada dalam hadis yang lain, maka paling tidak dalam hadisnya itu disebutkan bahwa nanti ketika dibangkitkan dari kubur, dia akan dijauhkan dari keburukan-keburukan itu. Boleh dibaca setiap hari 4 kali. Ya. Asyhadu annallaha huwal haqqul mubin, ataupun la ilaha illallah wal haqqul mubin, atau yang lainnya. Ya. Itu diantaranya keutamaannya, dia akan dijauhkan dari keburukan-keburukan ketika dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, tapi kalau mau Bapak Ibu yang ringkas saja, seperti yang tadi saya katakan dalam riwayat Imam Ahmadnya. Ya. Dalam riwayat Imam Ahmadnya, Nabi katakan bahwa perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Ataupun dalam hadis yang lain, contohnya saya dapati dalam riwayat Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, itu Nabi bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, dibaca sehari 100, maka dia akan mendapat keamanan dan dijauhkan daripada kefakiran, dan dijauhkan daripada liarnya, seramnya alam kubur, ya. Dan dia akan dimudahkan untuk mendapatkan kekayaan, dan juga mudah sekali dia untuk mengetuk pintu surga. Yaitu artinya keutamaan seperti itu ada dalam hadis-hadisnya, begitu ya. Sekalipun nilainya hadis lemah, hadisnya lemah, tapi masih boleh dipakai oleh sebagian para ulama. Begitu pertanyaan jawabannya. Ya. Berikutnya minta tolong dituliskan atau di doa untuk masuki saum Ramadan gitu Ustaz. Ada khusus doanya. Doa masuki bulan Ramadan, yang ada cuma itu saja sih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Kalau doa dari hadisnya ya, itu pun derajatnya lemah, tapi masih boleh kita pakai. Kalau yang dari Nabi masuk bulan Ramadan, doa bla 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 gitu, saya belum dapati. Baik. Ya. Gimana? Baik Ustaz. Berikutnya dari Bu Yurni Sara, bagaimana dengan puasa Ayyamul Bid, Ustaz, melewati nisfu Saban gitu? Bagi yang tidak istiqomah, lebih baik dia tinggalkan saja. Tapi kalau Anda istiqomah puasa Ayyamul Bid, sudah tahun-tahunan, monggo dijalankan terus. Gitu. Kalau sudah istiqamah tapi dengan ada hadis begitu tadi, untuk supaya lebih menginikan, di stop juga bisa juga ya, boleh Ustaz ya? Ya boleh. Setelah nisfu Saban gitu. Dia Ya. istiqamah, tapi karena ada hadis yang bilang begitu, setelah untuk orang yang tidak istiqamah disuruh stop. Jadi untuk menghormati mau datangnya bulan Ramadan, dia stop, itu masih masuk Ustaz? Bisa, boleh, nggak apa-apa. Kan sunnah saja. Ya.
Jadi yang orang sudah istiqomah, dia punya pilihan mau lanjut mau tidak, silakan. Oh iya, baik. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada? Silakan. Tadi Pak Zen kayaknya mau. Oh. Pak Zen mau tanya tadi ya, Pak Zen? Enggak. Bapak Ibu yang lain? Oh ya, Pak Zen, silakan Pak Zen. Dihidupkan mic-nya dulu ya. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Baik. Beberapa bulan lalu lah, saya pernah diberi doa untuk mau tidur. Waktu itu kan saya jawab Bismika wa ma'aya wa bismika amut. Itu doanya Pak Ud katanya. Ya kan. Nah, terus saya minta, saya masih ingat apa artinya, tapi doanya sendiri lupa. Bisa tolong Ustaz saya catat lagi. Yang itu apa namanya, kami kehidupan, sandarkan punggung saya. Ya. Bapak sudah hafal belum doanya itu? Itu justru doanya itu apal artinya, tapi doanya sendiri tidak. Nih, yang Bapak maksud begini ya, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Ya betul, itu saya katakan doa terbaik. Kalau yang bismikallahumma ahya itu doa PAUD gitu. Enggak, yang satu lagi yang itu yang apa namanya? Ya Allah, aku sandarkan punggung. Ya itu dia. Itu yang tadi saya baca. Oh itu ya, itu Artinya doanya, tapi artinya saya tulis. Yang doanya agak pelan dikit, boleh nggak? tulis. Jangan cepat. Atau nanti bisa minta tolong Ustaz tulis, nanti kirim ke WA saya, nanti saya share di grup. Bisa. Ya, Sekarang pun ya, bisa ya. nih, sudah ada. Boleh. Ya, lebih baik lagi. Jadi Bapak minta artinya gitu. Bukan Artinya ada Bisa Arabnya. bahasa Arabnya. Oh, iya sekalian dan nanti include. Ya, makasih banyak Ustaz. Ya, saya juga belum tahu tuh Ustaz doanya. Ya, nanti tolong Doa terbaik ke sebelum Pak tidur. Maswar, kemudian Ya. Itu Ya. jadi doa terbaik sebelum tidur. Karena begini, kenapa saya katakan menjadi doa terbaik sebelum tidur? Karena kalau kita setiap malam baca itu, dan kalau kita meninggal, pasti kita mati dalam keadaan fitrah, suci. Oh, Akbar. Itu hadisnya Sahih Bukhari. Makanya saya berani mengatakan itulah doa tidur terbaik. Karena kita kan pasti mati kan sehari-hari. Nah, ketika kita pasti akan mati, bacalah itu ketika mau tidur. Yang ada. Saya pun tidak pernah tinggalkan itu, alhamdulillah. Makanya sekalipun doanya panjang, jadi hafal terus karena sering dibaca setiap malam. Iya. Mau dong. Boleh Ustaz, tolong di. Oke, insya Allah. Baik Ustaz, kami belum ada yang hafal nih, Masya Allah. Baik. Nggak apa-apa. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada. Ini ya. Kita lihat nih. Saya garis-garis. Bahasa Arabnya nggak ada. Bapak Ibu masih ada satu aja Ustaz. Itu di dalam Ramadan tadi Ustaz sampaikan Imam Syafi'i itu sampai 60 kali Betul. gitu ya. Itu ada dalam kitab Imam Zahabi namanya Syiar A'lamin Nubala. Ya. Dan saya dengar juga dari Ustadz yang lain itu kalau kita baca dan sekalian dipahami apa betul-betul yakin artinya apa gitu, itu lebih bagus juga gitu. Dan katanya Imam Syafi'i, saya dengar dari Ustadz yang lain ya, Imam Syafi'i itu juga tidak setiap tahun begitu gitu. Ada 1 tahun dia begitu, 1 tahun yang lagi dia belajar yang sungguh-sungguh bukan membacanya gitu. Apa betul itu Ustadz? Iya, maksudnya riwayat itu tidak disebutkan kalau beliau kerjakan setiap tahun atau tidak setiap tahun. Biografinya cuma Imam Syafi'i adalah pernah mengkhatamkan begitu. Jadi kalau seseorang dia pada bulan suci Ramadan dia khatamkan, kan kalau Imam Syafi'i kan memang kecerdasannya di atas rata-rata Pak Haji. Dia baca langsung ngerti ya. Nah, begitu maksud saya itu. Beliau baca dan langsung masuk tuh ke sum-sum, ke inti daripada ayat-ayat itu. Sebab
ketika beliau usia 12 tahun datang ke Imam Malik kan. Imam Malik ini guru besar di kota Madinah saat itu, tahun sekitar 190-an Hijriah atau ya 170-an Hijriah lah. Nah, Imam Syafi'i datang masih muda itu 12 tahun. Terus beliau bilang, ajudannya bilang, wahai Imam Malik, ini ada anak remaja mau mengaji dengan Tuan. Kata Imam Malik, suruh dia hafal dulu itu kitab saya namanya Al-Muwatta. Lalu ajudannya bilang, wahai Syafi'i kecil, Tuan Guru Imam Malik katakan, kalau kamu mau ngaji sama Imam Malik, hafal dulu kitab Muwatta. Imam Syafi'i berkata, saya sudah hafal, alhamdulillah. Lalu diminta baca di hadapan Imam Malik. Dan Imam Malik sangat terkagum-kagum dengan hafalan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu memorinya seperti kertas ada tulisan di fotokopi gitu, nggak hilang. Ya. Ya, jadi ya bagus juga ya Ustadz, kita baca Bagus. harus kita pahami gitu, jadi Bagus. terasa gitu. Tapi kalau kita Iya. baca berkali-kali, ya pahalanya aja yang dapat gitu. Tapi Iya. enggak seperti Imam Syafi'i baca gitu. Ya. Pak Mas Mau boleh tanya, Pak tanya? Ustadz. Mau tanya, Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Mun ya. Begini, kami itu sering mendapatkan tausiah atau ada beberapa masjid yang mengatakan bahwa nisfu Sa'ban itu hadisnya lemah, bahkan itu bid'ah. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ibu, tadi udah saya sampaikan, Ibu jangan dengarlah omongan-omongan kayak gitu. Karena masjid kami sekarang nggak ada lagi, dulu ada. Kok mati, maaf Ustadz, kepencet saya. Ya. Ibu, Ya. ya. Tadi udah saya sampaikan dari guru besarnya orang-orang Salafi Wahabi itu. Puluhan kitab beliau tidak mendapat celah sedikit pun tentang hadis nisfu Sya'ban itu dhaif, lemah, tidak ada. Semua derajatnya di atas Hasan dan Sahih. Di atas dhaif yaitu Hasan dan Sahih. Itu tadi udah saya sampaikan puluhan kitabnya itu. Jadi Ibu tidak usah dengarkan perkataan itu. Kalau di satu masjid udah nggak mengadakan nisfu Sya'ban ya sudah, kita buat amalan di rumah. Toh nggak wajib juga buatnya di masjid. Ya, di rumah kita buat, baca Yasin, baca Al-Waqi'ah dan berdoa. Intinya berdoa, boleh sholat sunnah sebanyak-banyaknya, boleh bersedekah dan macam-macam. Ya. Jadi memang kita ini dalam pengajian-pengajian, khususnya saya sebagai narasumber, saya selalu mendewasakan umat ataupun jamaah, jangan mudah menyalahkan. Dan memang sekarang ada tuh anak-anak muda yang lulusan Mekah, Madinah, ya. Dan mohon maaf, sumbu pendek banget gitu loh. Mudah membid'ahkan, menyalahkan. Makanya ini kita ada gerakan nih, termasuk dengan Buya Ar-Razi. Kalau Buya Ar-Razi lebih keras dari saya, Ibu. Buya Ar-Razi berkata, kita perang sama mereka, tuh kata Buya Ar-Razi. Masih ada nih rekamannya di saya itu. Kalau saya tidak gitu, kita tetap berada pada niatan yang sama. Ayo umat Islam kita bersatu, jangan bercerai-berai, jangan saling menyalahkan, kajilah daripada sumber-sumber ilmu yang benar. Tapi kalau kita masih berbeda juga, saling bijak dalam memahami dan legowo dalam hal ini, karena amalan agama ini sangat luas, ilmu agama ini sangat luas, enggak sekecil daun kelor gitu ya. Baik, gitu Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Tetap semangat Ibu ngaji, tetap semangat beramal. Amin. Ustadz, itu banyak juga di masjid-masjid itu nisfu Sa'ban itu baca Quran apa ya amal lah ya. Terus ada banyak yang bawa air Ustadz, bawa air kemudian di tengah-tengah ditaruh air terus ngaji gitu. Nanti airnya Betul. bawa pulang gitu. Nah, kita di Itu rumah juga hadisnya, bisa gitu. Nah, ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Secara umum bahwa bacaan Quran ada barokahnya dan bisa ditiupkan. Gitu. Jadi makanya pas dia baca Yasin atau apa, itu bawa air dari air galon, air botol, lalu dibuka, nanti ditiupkan setelah baca selesai. Itu namanya ngalap barokah dari Al-Quran. Hadisnya Sahih Bukhari. Kalau Ibu Bapak mau ditampilkan hadisnya bisa.
ada komat, ada Boleh. salam. Ya, Boleh nambah satu Pak Mas. Zen, tanya itu Pak Zen, Pak Mas. Ya, gimana? Boleh nambah satu Pak Mas. Ya, boleh silakan Pak Zen. Terima kasih. Tadi Ustadz menjelaskan tentang setelah nisfu Sya'ban itu tidak ada puasa sunnah lagi bagi yang tidak istiqomah ya. Lalu amalan apa yang kira-kira setaraf dengan puasa sunat? Karena kayaknya kalau kosong itu kok ya kita yang ngaji, ya zikir ya. Tapi kalau nggak puasa itu lalu apa amalan yang setara gitu? Terima kasih. loh, ini kan aneh pertanyaannya. Karena begini, Bapak Zain meminta kita nggak bisa puasa. Loh, emang Ya. Bapak datang semangat puasa pas setelah nisfu Sya'ban? Enggak selalu. Ya selalu Senin Kemis kan Pak? Kalau selalu Senin Kamis udah Bapak puasa saja nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh. Saya aja tetap puasa sampai 30 Sya'ban nanti. Oh, ya udah Masya kita tetap Allah. puasa aja. Ini belum pada paham berarti ya. Jelas. Makanya saya bilang aneh pertanyaan Pak Zain. Kok Bapak minta kesetaraan? Emangnya Bapak nggak biasa Senin Kamis? Kan biasa kan? Ya. Ya sudah, lanjut saja. Oh. Oke, terima kasih. Memang biasa pertanyaan aneh-aneh itu dari saya, Ustaz. Lagi begini, seumpamanya di antara kita ini yang hadir di majelis ini tidak biasa puasa Senin Kemis, artinya emang nggak pernah tuh puasa Senin Kemis. Terus semangatnya datang itu ujuk-ujuk cuma pas nisfu Sya'ban ke atas, itu yang jangan puasa. Iya. Oh, Kalau level Pak Zain mah, Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Ya, tetap. Dari dulu juga Iya. pertanyaan begini. Ya, Terima kasih baik. Pak Mas. Ada satu lagi di chat ini Ustadz, tepatnya nisfu Sya'ban itu yang 15 atau 14 Ustadz? Apa Selasa malam besok atau Rabunya gitu? Dari pantauan para ahli astronomi Islam dari Lajnah PBNU, saya dapatkan mereka menentukan bulan sabit di bulan Sya'ban ini sudah 13 hari yang lalu, berarti itu ada surat resminya. Di handphone saya pun ada, berarti kita mengacu kepada itu, insya Allah nisfu Sya'ban hari Selasa malam Rabu. Oh, Selasa malam. Selasa malam Rabu. Ya. Jadi Selasa tanggal 14, Rabunya malam 15. Apa-apa, kita kan biasa. Saya kan selama ini sudah jarang. Ya, Baik. terserah. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada? Kalau nggak ada, kita tutup Ustadz, kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke bulan Ramadan berikut ini. Amin ya Kita Rabbal. bisa maksimalkan, optimalkan amalan kita di bulan Ramadan ini. Amin. Kita boleh jadi ini bulan Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Jadi kami tunggu yang doa yang mau tidur tadi Ustadz. Baik. Di WA nanti saya bagi ke teman-teman. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Haji semuanya jamaah. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tutup ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Warahmatullahi wabarakatuh.